Pagi itu, langit tampak cerah seolah ikut merayakan hari bahagia Alia. Rumah orang tuanya dipenuhi bunga-bunga segar, kain tenda putih menjuntai indah dari langit-langit halaman. Para tamu mulai berdatangan, sebagian besar memakai pakaian terbaik mereka. Di dalam rumah, para kerabat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk prosesi akad nikah yang akan berlangsung tepat pukul 11 siang. Alia duduk di depan cermin besar di kamar pengantin, mengenakan kebaya putih gading dengan bordir halus di ujung lengan. Make-up artis masih sibuk merapikan polesan terakhir di wajahnya. Ia tampak cantik, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan. Entah kenapa, sejak subuh tadi, hatinya terasa tak tenang. Perasaan yang tak bisa dijelaskan. Cemas, gelisah, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Mbak Alia, jangan tegang begitu, nanti malah cepat keriput loh. Candaan ringan dari temannya tak mampu mencairkan suasana hatinya. Alia hanya tersenyum samar, lalu kembali menatap cermin. Sementara itu, di kamar belakang, keluarga besar Randy sedang berkumpul. Ibunya sibuk memamerkan seserahan kepada kerabat, dan adik-adik Randy sibuk bermain ponsel. Suasana riuh rendah penuh kebahagiaan. Tak ada yang menyangka, hanya beberapa langkah dari sana, sesuatu yang menjijikkan tengah terjadi. Alia berniat pergi ke kamar belakang untuk mencari Nisa, adiknya yang seharusnya membantu menyiapkan perlengkapan pernikahan. Sudah 1 jam lebih Nisa tak terlihat, dan ponselnya tak bisa dihubungi. Alia berjalan perlahan di lorong rumah, kebaya panjangnya terseret lembut di lantai. Suara tawa para tamu terdengar samar dari luar. Begitu sampai di depan kamar tamu yang biasanya kosong, Alia mendengar suara aneh. Nafas tertahan. Suara bisikan dan erangan pelan. Hatinya berdebar. Perlahan ia mendekat. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu. Ia menelan ludah. Tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang ia lihat saat mendorong pintu itu pelan. Alia membeku. Di atas kasur, tubuh Randy lelaki yang akan menjadi suaminya dalam waktu kurang dari 2 jam tengah menindih seorang perempuan. Rambut panjang yang tak asing menutupi sebagian wajahnya. Gaun biru pastel. Nisa, adik kandungnya. Alia menjatuhkan baki kecil yang ia bawa. Bunyi logam menghantam lantai. Randy tersentak. Nisa menjerit kecil dan buru-buru menarik selimut. Tapi semuanya sudah terlalu jelas. Tak ada kata yang bisa membantah kenyataan yang terlihat di depan mata. Kak Alia, ini nggak seperti yang kakak lihat. Nisa meraih bantal untuk menutupi wajahnya. Randy berdiri dengan cepat, mengenakan celana dalam panik. Alia, dengar dulu aku bisa jelaskan. Alia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kalian berdua. Di rumah ini? Di hari ini? Randy mencoba mendekat. Aku hilaf. Hilaf? Dengan adikku sendiri? Alia menjerit. Suaranya pecah. Kau tahu aku mencintaimu. Randy, aku mempercayaimu sepenuhnya. Ia menoleh ke arah Nisa yang masih menyembunyikan wajahnya di bawah selimut. Dan kau? Nisa, aku mengasuhmu. Aku membela kamu di depan orang tua. Ini balasanmu? Tangis Alia pecah. Ia berlari keluar kamar, melewati lorong yang penuh dengan dekorasi bunga, melewati para tamu yang mulai bertanya-tanya. Ia masuk ke kamar pengantin, mengunci pintu, lalu jatuh terduduk. Dunia seolah runtuh. Namun, di tengah kehancuran itu, muncul satu suara di kepalanya. Jangan batalkan pernikahan ini. Jangan beri mereka kepuasan melihatmu hancur. Alia berdiri perlahan. Wajahnya basah oleh air mata, tapi sorot matanya berubah tajam. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, mengambil ponsel, dan mencari satu nama, Bayu, ojo langganan. Bayu sedang duduk di warung kopi kecil tak jauh dari kompleks perumahan ketika ponselnya bergetar. Halo, Mbak Alia? Suaranya tenang. Kamu bisa ke rumahku sekarang? Tolong, aku butuh kamu. Sekarang? Tapi bukannya. Aku mau menikah denganmu. Hari ini. Bayu terdiam. Kopi di tangannya gemetar. Mbak, kamu sadar apa yang kamu katakan? Sadar. Dan aku nggak punya waktu banyak. Kalau kamu memang laki-laki tulus seperti yang kamu bilang, datanglah. Bayu berdiri, membayar kopinya, dan langsung tancap gas.
Di rumah Alia, semua orang panik. Kabar bahwa akad nikah ditunda beberapa menit membuat suasana menjadi tidak nyaman. Keluarga Randy mencoba menutupi keadaan. Ibunya mencari Randy, tapi tak menemukannya. Alia tetap di kamar, tak menjawab panggilan siapapun. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Bayu turun dengan jaket ojek online-nya masih terpakai. Ia menatap rumah mewah itu dengan napas berat. Pintu dibuka oleh pembantu. Bayu dipersilakan naik ke atas. Di kamar, Alia menunggunya. Begitu Bayu masuk, ia melihat Alia sudah berganti pakaian. Wajahnya tetap cantik meski matanya sembab. Apa kamu benar-benar mau melakukan ini, Mbak? Alia menatap matanya. Aku tahu siapa kamu, Bayu. Mungkin aku belum mengenalmu sepenuhnya. Tapi aku tahu satu hal. Kamu tidak akan menghancurkan aku seperti yang mereka lakukan. Bayu menarik napas panjang. Lalu mengangguk. Baik. Aku akan menikah denganmu. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku menghormati keberanianmu. Pukul 11 tepat, tamu-tamu dikagetkan oleh pengumuman dari pembawa acara. Kami mohon perhatian. Telah terjadi perubahan. Pengantin pria hari ini bukan lagi Randy, melainkan saudara Bayu. Riuh. Keluarga Randy berdiri, protes. Ibunya menjerit. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alia keluar dari dalam rumah, berjalan dengan anggun bersama Bayu. Semua mata tertuju pada mereka. Dan di tengah keterkejutan semua orang, akad nikah tetap dilangsungkan. Bukan dengan laki-laki yang menghancurkan hatinya, tapi dengan laki-laki yang berani berdiri di sampingnya di saat dunia ingin melihatnya jatuh. Hari bahagia Alia berubah menjadi hari yang penuh luka. Tapi juga hari di mana ia menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan wanita yang bisa dihancurkan seenaknya. Ia adalah perempuan yang mampu memilih kembali, bahkan saat hatinya retak. Dan kisah barunya baru saja dimulai. Suasana rumah Alia berubah kacau setelah kabar aneh mulai beredar di kalangan tamu. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya mengapa calon pengantin pria tak kunjung muncul di pelaminan. Wajah-wajah penuh tanya saling menoleh. Beberapa bahkan mulai bersuara keras. Musik gamelan yang tadinya mengalun syahdu kini terasa janggal, seolah tak selaras dengan situasi yang memanas. Di kamar pengantin, Alia duduk di ujung ranjang. Nafasnya memburu, wajahnya pucat, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan yang tak pernah muncul sebelumnya. Dalam genggamannya, ponsel bergetar pelan. Nama yang terpampang di layar, Bayu. Dengan tangan gemetar ia mengangkat panggilan itu. Mbak Alia, aku sudah di depan rumah. Apa aku harus benar-benar masuk? Suara Bayu terdengar ragu, jelas tak percaya pada apa yang sedang terjadi. Masuklah. Suara Alia serak namun tegas. Aku tidak bisa mundur lagi. Kalau kamu masih berdiri di pihakku, maka sekarang saatnya. Bayu terdiam sejenak di seberang sana. Ia masih mengenakan jaket hijau dengan logo ojek online di punggungnya. Dari balik pagar rumah besar keluarga Alia, ia melihat tenda putih yang dipenuhi ratusan tamu. Perasaan campur aduk membuat langkahnya terasa berat. Namun pada akhirnya ia melangkah masuk. Begitu Bayu menjejakkan kaki di halaman, puluhan mata langsung menatap curiga. Seorang kerabat keluarga Randy bahkan mendekatinya dengan wajah sinis. Hei, kamu salah alamat? Ini pesta orang kaya, bukan pangkalan ojek. Bayu menunduk sopan, meski hatinya bergejolak. Saya diundang oleh Mbak Alia, jawabnya singkat. Ia tak peduli pada cibiran itu. Baginya, ada hal yang jauh lebih penting menantinya di dalam. Sesampainya di dalam rumah, salah seorang pembantu rumah segera menuntunnya ke kamar pengantin. Pintu kamar terbuka pelan. Alia berdiri di sana, wajahnya masih menyisakan jejak air mata, tapi matanya tajam penuh keputusan. Kamu datang, suaranya bergetar, antara lega dan ragu. Bayu mengangguk. Aku masih belum mengerti. Apa kamu benar-benar mau menikah denganku? Hari ini? Di depan semua orang? Alia melangkah mendekat, tangannya menggenggam tangan Bayu dengan erat. Aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku membatalkan pernikahan, seluruh tamu akan menertawakan keluargaku. Mereka akan menganggap aku gadis gagal, bahan gosip seumur hidup. Aku tidak mau orang tuaku dipermalukan. Aku tidak mau Randy dan Nisa merasa menang.
Kalau aku harus menikah hari ini, aku lebih memilih dengan orang yang setidaknya jujur padaku. Bayu menatap wajah Alia yang pucat namun berapi-api. Ada keberanian yang luar biasa dalam suaranya. Hatinya terenyuh. Ia sadar, wanita di hadapannya sedang hancur, namun masih mampu berdiri tegak. Baik, jawab Bayu akhirnya. Suaranya mantap. Aku akan menikah denganmu, Alia. Bukan karena kasihan, tapi karena aku menghormatimu. Kalau ini jalan yang kau pilih, aku akan berjalan di sampingmu. Air mata Alia jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena luka. Ada rasa lega yang tak bisa ia sembunyikan. Terima kasih. Bisiknya lirih. Di ruang tamu, pembawa acara mulai gelisah. Sudah lewat 15 menit dari waktu akad yang dijadwalkan. Para tamu resah, sebagian mulai berbisik, menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Keluarga Randy terlihat sibuk, mencari Randy yang sejak tadi tak terlihat batang hidungnya. Tiba-tiba, seorang anggota keluarga Alia naik atas panggung dan meminta mikrofon. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Ada sedikit perubahan dalam acara akad nikah. Pengantin pria hari ini bukan lagi saudara Randy, melainkan saudara Bayu. Sejenak suasana membeku. Lalu riuh rendah memenuhi tenda. Para tamu saling menoleh, ada yang menutup mulut karena kaget, ada yang langsung berbisik penuh gosip. Ibunda Randy berdiri dengan wajah merah padam. Apa? Ini tidak bisa diterima. Namun keputusan sudah dibuat. Alia muncul dari dalam rumah, berjalan dengan anggun meski langkahnya berat. Di sampingnya, Bayu melangkah dengan wajah tegang. Jaket ojek online masih melekat di tubuhnya, membuat semua orang semakin tercengang. Pemandangan itu tak terbayangkan sebelumnya. Pengantin wanita dalam balutan kebaya putih mewah berjalan bersama seorang pria sederhana yang dicemooh sebagian tamu. Astaga, itu tukang ojol langganan pasar, kan? Bisik seorang tamu. Ya Allah, Alia tega sekali meninggalkan Randy lalu memilih tukang ojek, sahut yang lain. Namun Alia terus melangkah. Kepalanya tegak, meski di dalam dadanya hati berkecamuk hebat. Bayu berjalan di sampingnya dengan penuh keteguhan. Dalam diam, mereka berdua saling menguatkan. Prosesi akad pun berlangsung dalam kekacauan. Para penghulu sempat ragu, namun akhirnya mengikuti keputusan keluarga Alia. Dengan suara bergetar namun jelas, Bayu mengucapkan ijab kabul. Suara gamelan berhenti seketika. Seluruh mata tertuju padanya. Saya terima nikahnya Alia binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Hening sesaat. Lalu saksi menjawab, sah. Riuh terdengar. Sebagian terkejut, sebagian tidak percaya. Ada yang bertepuk tangan ragu, ada yang hanya menatap sinis. Ibunda Randy menjerit marah, mencoba menghalangi, tapi keluarganya sendiri menahannya agar tidak mempermalukan diri lebih jauh. Alia menunduk, air matanya jatuh. Bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan lega. Ia berhasil berdiri di atas kehancurannya. Ia tidak membiarkan dirinya jadi bahan olok-olok. Ia memilih jalannya sendiri, walau penuh duri. Bayu meraih tangannya pelan. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian, bisiknya. Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum samar. Senyum yang masih rapuh, tapi mengandung secercah harapan. Di luar, kabar tentang pernikahan Alia dan Bayu langsung menyebar. Para tamu sibuk membicarakan kejadian itu, sebagian mencibir, sebagian lagi kagum pada keberanian Alia. Keluarga Alia masih kalang kabut, belum sepenuhnya menerima keputusan itu. Namun satu hal jelas, akad sudah sah. Tidak ada jalan kembali. Hari itu, di tengah kepanikan, cemoohan, dan amarah, lahirlah pernikahan yang tak pernah direncanakan. Pernikahan darurat yang membuat semua orang terhenyak. Bagi Alia, ini bukan awal yang ia bayangkan. Tapi ia tahu, dari reruntuhan yang pahit, kadang justru tumbuh kekuatan baru. Dan Bayu, sosok sederhana dengan jaket hijau itu, kini resmi menjadi pendamping hidupnya. Di balik semua luka, satu babak baru telah dimulai. Hari pertama setelah pesta pernikahan yang mewah itu, dunia Alia seakan terbalik 180 derajat. Gadis yang dulu terbiasa tidur di kamar ber-AC dengan ranjang empuk dan harum pengharum ruangan, kini harus menata barang bawaannya di sebuah kontrakan mungil berlantai semen, dengan dinding yang mulai mengelupas catnya.
Kontrakan itu berada di sebuah gang sempit. Motor-motor bebek dan deretan sandal berserakan di depan pintu rumah tetangga. Suara anak-anak berlarian, serta aroma masakan sederhana bercampur bau got yang tak mengalir sempurna. Bagi Alia, semua ini seperti mimpi buruk. Bagaimana mungkin gadis yang semalam tampil bak ratu dengan gaun pengantin mewah, kini harus menjejakkan kakinya di lantai kontrakan dingin yang retak-retak? Mas, ini kontrakan kita? Tanya Alia lirih ketika Bayu membuka pintu kayu usang itu. Bayu tersenyum. Senyumnya tidak meyakinkan, tetapi penuh ketulusan. Iya, ya. Maaf kalau nggak seperti rumahmu dulu. Tapi insya Allah, ini rumah kita. Tempat kita memulai semuanya. Alia terdiam. Matanya menyapu ruangan sempit itu. Hanya ada satu kasur busa tipis yang sudah agak kempes, kipas angin kecil yang berdebu, meja plastik dengan 2 kursi, dan sebuah lemari kayu reyot. Ia ingin menangis, tapi harga dirinya menahannya. Kenapa diam? Tanya Bayu hati-hati. Alia memaksa senyum. Nggak apa-apa. Aku cuma kaget aja. Bayu menunduk sebentar, lalu dengan semangat ia mengangkat koper-koper Alia dan menatanya di pojok ruangan. Kalau kamu nggak betah, nanti kita pelan-pelan nabung. Aku janji, ya. Aku bakal bikin kamu bahagia. Kata-kata itu seharusnya menyentuh hati Alia. Namun, di kepalanya justru terngiang hinaan keluarganya. Alia itu buta apa? Kok mau-maunya sama tukang ojek? Habis sudah masa depannya. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan canggung. Alia yang terbiasa dilayani asisten rumah tangga, kini harus memasak sendiri. Masakan pertama yang ia coba, telur dadar gosong dan sayur bening yang terlalu asin, membuat Bayu tersenyum geli. Nggak apa-apa. Ya, namanya juga belajar. Aku tetap suka, katanya sambil menyuap nasi dengan lahap. Alia mengernyit. Jangan bohong, Mas. Jelas-jelas nggak enak. Bayu terkekeh. Enak kalau kamu yang bikin. Lagian, perut tukang ojek nggak rewel kok. Alia tertegun. Ia tidak menyangka Bayu bisa setulus itu. Dalam hatinya, ia mengakui ada kehangatan yang berbeda dari lelaki ini. Bukan dari rumah mewah, bukan dari pesta glamor, tapi dari caranya menerima apa adanya. Namun, dunia luar tidak sebaik itu. Kabar pernikahan Alia dengan seorang tukang ojek menyebar cepat di media sosial. Foto-fotonya yang dulu sering tampil glamor kini dibandingkan dengan potret Bayu yang sederhana. Judul-judul sinis bertebaran, dari ratu ke kontrakan, Alia turun derajat, atau cinta membutakan segalanya. Komentar-komentar pedas menusuk hatinya. Kasihan, cantik-cantik jadi istri tukang ojek. Harta nggak dibawa mati sih. Tapi susah juga kalau hidupnya miskin. Paling nanti cerai. Nyesel deh. Alia membaca semuanya dengan mata panas. Ia ingin marah, ingin membalas, tapi jari-jarinya kaku. Ia hanya bisa melempar ponselnya ke kasur dan menangis diam-diam. Bayu pernah mendapati Alia begitu. Dengan lembut ia mengusap punggung istrinya. Jangan dibaca, ya. Orang nggak tahu apa-apa, mereka cuma bisa ngomong. Yang penting kita berdua saling percaya. Tapi Mas, mereka menghina aku. Seakan-akan aku bodoh. Aku malu. Suara Alia parau. Bayu menatapnya lama, kemudian berkata pelan. Kalau kamu nyesel, aku nggak apa-apa. Ya, aku rela. Aku tahu, mungkin aku nggak pantas buatmu. Ucapan itu membuat Alia terdiam. Ada perasaan aneh yang menusuk dadanya. Lelaki ini, yang diremehkan semua orang, justru memberi kebebasan padanya. Tidak mengekang, tidak menuntut. Alia menarik napas dalam-dalam, menahan tangis. Aku nggak bilang nyesel, Mas. Aku cuma butuh waktu. Bayu tersenyum tipis. Aku akan nunggu. Suatu pagi, Bayu mengajak Alia ikut mengantarnya menarik ojek. Ayo, biar kamu tahu pekerjaanku, ajaknya ceria. Alia menolak keras. Apa? Aku naik motor bebek. Panas-panasan? Mas, orang bisa lihat. Gengsi aku. Bayu tidak memaksa. Ia hanya berkata, suatu saat kamu akan tahu, ya, bahwa pekerjaan ini bukan sesuatu yang hina. Hari itu Alia sengaja mengintip dari balik jendela kontrakan. Ia melihat Bayu berangkat dengan seragam ojek online lusuh.
Motornya bukan motor gede melainkan bebek tua, tapi wajahnya penuh semangat. Alia menghela napas panjang. Kenapa ya? Aku jadi ingin menangis melihatnya begitu. Sore harinya, Bayu pulang dengan tubuh lelah, keringat bercucuran, tapi masih sempat membawakan sekotak martabak untuk Alia. Buat kamu. Aku tahu kamu suka manis, katanya sambil tersenyum. Alia terdiam. Hatinya bergetar. Lelaki ini pulang kerja keras, masih ingat membelikan sesuatu untuknya. Apa Mas nggak capek? Tanyanya lirih. Capek. Tapi kalau ingat kamu nunggu di rumah, capeknya hilang. Kali ini Alia benar-benar tidak bisa menahan senyumnya. Ada sesuatu yang hangat merayap dalam dirinya. Hari berganti hari. Alia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana. Ia belajar menanak nasi dengan panci, menyapu lantai semen, bahkan mencuci pakaian dengan tangan. Meski kikuk, Bayu selalu menemani dan membantu. Kadang-kadang mereka tertawa bersama karena hal-hal sepele, seperti deterjen kebanyakan sehingga busa meluber. Namun, hinaan dari luar tetap tak berhenti. Suatu siang, Alia bertemu dengan teman lamanya di pasar. Temannya menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum miring. Ya ampun, Alia, kamu belanja di pasar juga sekarang? Biasa kan ke supermarket mewah? Alia tercekat. Ia berusaha tersenyum. Iya, sekarang belanja di sini aja. Lebih hemat. Temannya mendengus. Oh iya, aku dengar kamu nikah sama tukang ojek ya? Wah, nggak nyangka banget. Dari pesta glamor ke, ya begini. Ucapan itu menampar harga diri Alia. Ia menunduk, matanya panas. Saat pulang ke kontrakan, ia langsung membanting pintu dan menangis. Bayu panik. Kenapa? Ya? Alia berteriak, kenapa sih semua orang harus menghina aku? Kenapa aku harus jadi bahan olokan? Bayu mendekat, menggenggam tangannya. Lihat aku. Ya, kamu nggak sendirian. Biarlah orang mau bilang apa. Yang penting kita tahu, kita berjuang bareng. Alia menatap mata Bayu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat ketulusan di sana. Tidak ada gengsi, tidak ada topeng. Hanya cinta sederhana. Dan di malam itu, ketika mereka makan bersama dengan lauk sederhana, Alia mendadak merasa hangat. Entah bagaimana, kontrakan sempit itu mulai terasa seperti rumah. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Pikirnya dalam hati. Hidup Alia setelah pernikahannya dengan Bayu tidak serta-merta berubah menjadi kisah indah yang penuh bunga. Meskipun ada ketenangan di hati, bayang-bayang masa lalu masih menempel kuat. Luka dari pengkhianatan Randy cinta yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati terasa belum benar-benar kering. Terkadang, di tengah malam yang sepi, ia masih menangis diam-diam di sisi Bayu yang terlelap. Bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan yang baru ini. Alia sering bermimpi buruk. Ia melihat kembali wajah Randy yang memalingkan muka darinya, senyum tipis Nisa yang penuh kemenangan, dan hinaan dari orang-orang yang dulu ia anggap teman. Kamu itu gila, Alia. Sudah ditinggal sama Randy, sekarang malah nikah sama ojol? Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Seolah-olah dunia menolak menerima pilihannya. Seakan kebahagiaannya adalah sesuatu yang tidak sah. Namun, di balik rasa sakit itu, Bayu hadir dengan kesabaran yang tidak pernah ia bayangkan. Lelaki sederhana itu selalu tahu cara menenangkan Alia, meskipun tanpa banyak kata. Ada malam-malam di mana Alia terbangun karena mimpi buruk, dan Bayu hanya menggenggam tangannya erat, lalu berbisik, "Aku di sini. Kamu tidak sendirian lagi." Sederhana, tapi cukup untuk membuat Alia merasa ada yang melindungi dirinya. Hari-hari Alia perlahan bergerak maju. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil dekat rumah kontrakan mereka. Awalnya, ia ragu menerima pekerjaan itu, takut bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya, takut dihina, takut dipandang rendah. Tapi Bayu yang mendorongnya dengan penuh kelembutan. Kalau kamu lelah di rumah terus, coba saja. Kamu butuh suasana baru, biar nggak terus mikirin yang kemarin-kemarin. Ujar Bayu sambil mengusap lembut kepalanya. Alia akhirnya memberanikan diri. Di kafe itu, ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Menyeduh kopi, menata meja, menyapa pelanggan dengan senyum tipis meski awalnya canggung, ia belajar menikmati.
Ada kepuasan kecil ketika seorang pelanggan memuji racikan kopinya enak, atau sekadar berterima kasih dengan tulus. Itu membuatnya sadar bahwa dunia tidak hanya tentang luka dan hinaan. Ada juga kebaikan yang sederhana tapi nyata. Namun, luka lama belum benar-benar hilang. Suatu sore, saat ia baru saja selesai bekerja, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Nisa. Jari-jarinya gemetar, hatinya berperang antara ingin menghapus nomor itu selamanya atau justru mengangkatnya. Rasa penasaran dan kemarahan bercampur aduk. Setelah beberapa detik yang panjang, Alia akhirnya mengangkat. Halo, Alia. Suara di seberang terdengar hati-hati. Alia terdiam, genggaman tangannya semakin kuat. Ada ribuan kata yang ingin ia lontarkan, tapi yang keluar hanya satu, dingin dan kaku. Ada apa? Aku tahu kamu benci sama aku. Tapi aku cuma pengen jelasin. Semua yang terjadi itu nggak sesederhana yang kamu kira. Ujar Nisa, suaranya bergetar. Alia tertawa sinis, meski matanya panas. Sesederhana apa lagi? Kamu tidur dengan tunanganku. Lalu bilang nggak sederhana? Jangan main-main sama aku, Nisa. Alia, aku mohon, dengar aku sekali ini. Aku. Klik. Alia menutup telepon dengan tangan gemetar. Dadanya naik turun cepat. Air mata mulai menetes. Ia merasa tubuhnya panas. Amarah bercampur dengan sakit hati lama yang kembali terkoyak. Bayu yang baru saja pulang dari mengantar penumpang langsung melihat wajah Alia pucat dan mata sembabnya. Sayang, kenapa? Tanya Bayu, panik. Ia langsung duduk di samping Alia, mencoba menggenggam tangannya. Alia hanya menggeleng, berusaha menahan tangis. Nisa, dia nelpon aku. Katanya dia mau jelasin semuanya. Aku nggak ngerti lagi. Kenapa dia masih berani muncul di hidup aku? Bayu menarik Alia ke dalam pelukannya. Kamu nggak perlu dengerin dia kalau kamu nggak mau. Kamu nggak berhutang apa-apa sama dia. Luka kamu belum sembuh. Jangan biarin dia ngorek-ngorek lagi. Pelukan itu membuat Alia sedikit tenang. Ada kehangatan yang tulus, berbeda dari pelukan yang dulu pernah ia kenal. Bayu bukan Randy. Lelaki itu tidak pernah mencoba membuatnya merasa rendah atau bersalah. Bayu hanya ada, selalu siap mendengar, selalu sabar. Tapi hidup memang tidak memberi jalan yang mulus. Kabar pernikahan Alia dengan seorang driver ojol menyebar semakin luas. Orang-orang yang dulu dekat dengannya, kini menjauh sambil berbisik-bisik di belakang. Ada yang terang-terangan menghina lewat media sosial. Kasihan banget, dulu pacarnya keren, sekarang suaminya ojol. Turun kasta parah, tulis seseorang. Alia membaca komentar itu dengan mata basah, merasakan hatinya diremukkan sekali lagi. Namun, di titik terendah itu, Alia justru menemukan kekuatan baru. Ia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya terus-menerus membiarkan mulut orang mengatur hidupnya. Bayu mengajarinya bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh penilaian orang, melainkan oleh bagaimana mereka saling menjaga. Hari demi hari, Alia belajar berdamai. Ia lebih fokus bekerja, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Setiap kali hinaan datang, ia mencoba menepisnya dengan senyum, meski hati masih perih. Di sisi lain, Bayu sering menunjukkan sisi lembut yang membuat Alia merasa dicintai tanpa syarat. Ia sering menjemput Alia sepulang kerja, meski lelah seharian di jalan. Sesekali, Bayu membawa bunga mawar murah dari pinggir jalan, hanya untuk membuat Alia tersenyum. Aku tahu aku nggak bisa kasih kamu banyak hal, tapi aku janji nggak akan bikin kamu nangis lagi karena aku. Kata Bayu suatu malam ketika mereka makan sederhana di dapur kontrakan. Kata-kata itu sederhana. Tapi Alia tahu ia benar-benar tulus. Perlahan, luka yang belum kering itu mulai terasa lebih ringan. Alia masih dihantui masa lalu. Masih ada malam-malam penuh air mata, tapi kini ada tangan yang selalu siap mengusapnya. Ada bahu yang bisa ia sandari tanpa takut ditinggalkan lagi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia mulai percaya bahwa ia bisa benar-benar bahagia lagi meski jalannya penuh duri, meski banyak orang menertawakan. Namun, jauh di dalam hatinya, Alia juga tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar berjalan bersamanya, sambil menggenggam erat harapan baru yang kini tumbuh perlahan bersama Bayu. Malam itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Hujan baru saja reda,
menyisakan aroma tanah basah yang khas. Alia berdiri di teras kontrakan kecilnya sambil memandangi jalanan yang lengang. Bayu, lelaki bersahaja yang selama ini ia kenal hanya sebagai seorang tukang ojek online dengan jaket hijau lusuhnya, baru saja menurunkannya setelah pulang dari perjalanan panjang ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang ganjil. Alia menyadari Bayu kerap menghilang dengan alasan yang tidak jelas, dan ketika bersama, lelaki itu selalu tampak menyimpan sesuatu. Gerak-geriknya tak lagi seleluasa dulu, seolah ada lapisan dinding tak kasat mata yang sengaja ia pasang untuk menjaga jarak. Ada apa sebenarnya dengan kamu, Bayu? Gumam Alia dalam hati. Matanya masih terpaku pada sosok lelaki itu yang kini duduk di atas motor, bersiap pulang. Namun, malam itu berbeda. Bukannya langsung pergi, Bayu justru memandang Alia lama, seperti menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia tersenyum samar, menundukkan kepala, dan akhirnya berlalu tanpa sepatah kata pun. Alia merasakan dadanya berdesir tak enak. Ada yang janggal, dan ia tahu nalurinya jarang salah. Keesokan harinya, Alia tak sengaja menemukan jawabannya. Hari itu ia berniat mengembalikan buku yang sempat dipinjamnya dari Bayu, sebuah novel lama yang ternyata sangat menarik. Karena Bayu tidak menjemputnya seperti biasa, Alia memberanikan diri datang ke kos tempat lelaki itu tinggal, sebuah bangunan sederhana di ujung gang sempit. Ia mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Pintu kamar tidak terkunci, dan tanpa pikir panjang, Alia mendorongnya perlahan. Pemandangan yang muncul membuat langkah Alia terhenti. Ruangan itu jauh berbeda dari bayangannya. Alih-alih kamar kos sederhana seperti milik pengemudi ojek kebanyakan, kamar Bayu tertata rapi dengan perabot modern. Meja kayu jati berdiri kokoh di dekat jendela. Di atasnya terdapat laptop mahal yang terlihat baru. Di sebelahnya, beberapa berkas kertas tertata rapi, dan yang paling menarik perhatian adalah sebuah buku catatan tebal berisi angka-angka yang jelas bukan catatan biasa. Alia mendekat dengan hati-hati. Tangannya bergetar ketika menyentuh buku itu. Lembar demi lembar ia buka, dan matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat catatan keuangan dalam jumlah fantastis, miliaran rupiah yang disusun dengan detail. Nama perusahaan besar tercatat di sana, lengkap dengan grafik pertumbuhan, angka saham, dan strategi bisnis. Ini, apa maksudnya? Bisik Alia, hampir tak percaya. Belum sempat ia menutup buku itu, suara dering telepon membuatnya terlonjak. Ponsel Bayu yang tergeletak di meja bergetar. Tanpa sengaja Alia melihat nama yang tertera di layar, Emertan Global Logistics. Jantung Alia berdegup kencang. Sebuah benang merah mulai terjalin dalam kepalanya. Namun logikanya menolak percaya. Bayu yang ia kenal dengan jaket hijau dan motor bututnya bagaimana mungkin berhubungan dengan perusahaan logistik internasional? Saat itulah pintu terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu, terperangah melihat Alia di dalam kamarnya. Alia, suaranya tercekat, mata tajamnya memandang buku catatan di tangan gadis itu. Alia buru-buru meletakkan buku itu di meja. Wajahnya memerah. Aku cuma mau balikin buku. Pintu tidak terkunci, jadi aku. Kenapa kamu buka catatanku? Nada suara Bayu terdengar tegas, tapi bukan marah. Lebih seperti seorang pria yang tersudut. Alia menggigit bibirnya, menahan perasaan campur aduk. Karena aku merasa ada yang kamu sembunyikan, Bayu. Aku bukan orang bodoh. Laptop mahal, catatan keuangan asing, panggilan dari perusahaan besar. Siapa sebenarnya kamu? Keheningan yang panjang menggantung di udara. Bayu menutup pintu perlahan, lalu berjalan mendekat. Ia menarik kursi dan duduk di depan Alia. Wajahnya serius. Alia, ia menghela napas berat. Aku tahu suatu saat kamu akan tahu. Dan aku memang berencana untuk jujur. Tapi tidak secepat ini. Mata Alia bergetar. Maksudmu? Aku bukan sekadar pengemudi ojek online. Bayu akhirnya berkata, suaranya dalam dan mantap. Aku adalah CEO dari OneLink Logistics, perusahaan teknologi logistik terbesar di Asia Tenggara. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Kata-kata Bayu terdengar seperti mimpi yang mustahil. Apa? Ya, Bayu mengangguk pelan. Itulah kebenarannya. Aku menyamar menjadi pengemudi ojek karena aku ingin mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa kubeli dengan uang ketulusan. Alia terpaku. Rasanya otaknya menolak mencerna kalimat itu.
Jadi, selama ini kamu bohong? Semua yang kamu ceritakan tentang kehidupanmu cuma sandiwara? Bayu menatapnya penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu, Alia. Aku memang menutupi siapa diriku sebenarnya. Tapi semua yang aku lakukan bersamamu, perasaan ini, semuanya nyata. Aku ingin tahu, apakah ada wanita yang mau menerima aku bukan karena hartaku, tapi karena diriku yang sesungguhnya. Mata Alia berkaca-kaca. Ia merasakan marah, kecewa, sekaligus kagum yang aneh bercampur menjadi satu. Bayu, kamu sadar nggak, bagaimana rasanya bagiku? Aku sudah percaya sama kamu. Aku pikir kita sama-sama berjuang di bawah. Aku kagum dengan kesederhanaanmu. Tapi ternyata, semua ini cuma penyamaran. Suara Alia bergetar, dadanya sesak. Ia merasa tertipu, seolah dunia kecil yang ia percaya runtuh dalam sekejap. Bayu menunduk. Aku paham kalau kamu marah. Aku paham kalau kamu merasa dibohongi. Tapi percayalah, aku memilih jalan ini bukan untuk merendahkanmu. Aku ingin memastikan kalau wanita yang kelak jadi istriku bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena hatinya benar-benar tulus. Alia mengusap air matanya. Matanya merah. Kamu pikir aku siapa? Bayu? Aku bukan orang yang suka memanfaatkan. Aku hidup dengan apa adanya, tanpa pura-pura. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Aku takut, jawab Bayu lirih. Takut kamu menolak aku karena statusku, atau justru mendekat karena uangku. Aku ingin mengenalmu di jalanan, di kehidupan sederhana, supaya aku tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kata-kata itu menampar hati Alia. Ia tahu Bayu punya maksud baik, tapi luka karena kebohongan itu terlalu dalam. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku nggak bisa langsung menerima semua ini begitu saja. Bayu menatapnya penuh harap. Aku akan menunggumu, Alia. Berapapun lama waktunya. Aku tidak akan memaksa. Tapi aku harap kamu tahu, aku tidak pernah main-main dengan perasaan ini. Malam itu, Alia pulang dengan langkah gontai. Hujan turun lagi, membasahi wajahnya yang penuh air mata. Di dalam hatinya, perang besar sedang berlangsung. Bayu yang ia cintai ternyata bukan orang biasa. Ia merasa hancur karena dibohongi. Tapi di sisi lain, hatinya tidak bisa menolak rasa kagum. Lelaki itu, dengan segala kesederhanaannya, ternyata menyimpan rahasia sebesar langit. Di kamar sempitnya, Alia merenung lama. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Alia, apa kamu marah karena dibohongi? Atau karena kamu takut tidak pantas untuknya? Pertanyaan itu menggema dalam kepalanya, membuat malam terasa semakin panjang. Alia menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Mata sayunya menampakkan kelelahan yang seakan tak berujung. Ada guratan yang lebih dalam dari sekadar lingkar hitam di bawah matanya, ada luka, ada trauma, ada kepercayaan yang hancur berkeping-keping. Tangannya bergetar saat menyentuh wajahnya sendiri. Apakah aku pantas dicintai lagi? Bisiknya lirih. Di ruang tamu, Bayu sedang menunggu. Ia tahu Alia sedang mengurung diri. Perempuan itu selalu menutup diri setiap kali rasa cemas menyerang, seolah tembok tinggi dipasang untuk menghalangi siapapun masuk. Bayu menarik napas panjang. Ia tahu perjalanan bersama Alia bukan perjalanan yang mudah. Tetapi hatinya mantap. Ia ingin tetap ada, meski harus menghadapi badai setiap hari. Ketika akhirnya Alia keluar, ia berjalan pelan, langkahnya ragu. Bayu segera berdiri. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Bayu lembut, khawatir melihat wajah Alia yang pucat. Alia tersenyum samar, meski jelas itu senyum yang dipaksakan. Aku baik-baik saja, Mas. Jawabnya, mencoba menutupi hatinya yang rapuh. Bayu menatapnya lama, seakan mencoba membaca isi hati Alia. Aku tahu kamu lagi nggak baik-baik saja. Tapi aku di sini, Li. Kamu nggak sendirian. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi hati Alia justru bergejolak. Ada rasa takut yang sulit ia kendalikan. Ia tahu Bayu tulus, tetapi luka masa lalu membuatnya selalu curiga. Setiap kebaikan yang datang terasa seperti jebakan yang bisa berubah jadi pengkhianatan. Mas, kenapa sih kamu masih bertahan sama aku? Aku ini, rusak. Suara Alia pecah, matanya berkaca-kaca. Bayu tersentak,
lalu mendekat, memegang kedua bahu Alia dengan hati-hati. Jangan pernah bilang gitu lagi. Kamu nggak rusak, Lee. Kamu korban dari orang-orang yang nggak tahu cara menghargai. Luka yang kamu bawa itu bukan salahmu. Alia terisak. Ia ingin percaya, tapi rasa rendah dirinya menolak. Semua hinaan yang pernah diterimanya seperti bergema di kepalanya. Perempuan gak berharga. Kamu cuma beban. Gak ada yang mau sama kamu. Suara-suara itu menghantui. Bayu menarik Alia ke dalam pelukan. Aku gak peduli masa lalumu, Lee. Aku cinta sama kamu, dengan semua luka yang kamu bawa. Aku cinta kamu sekarang, bukan versi sempurna yang kamu pikir aku inginkan. Pelukan itu hangat, tetapi dinding hati Alia belum sepenuhnya runtuh. Ia menangis terseduh-seduh di dada Bayu, merasa antara ingin percaya tapi juga takut disakiti lagi. Hari-hari berikutnya, Alia berusaha menjalani kehidupan bersama Bayu. Mereka tinggal di rumah sederhana yang penuh dengan kasih sayang Bayu. Tapi setiap kali Bayu pulang terlambat, Alia selalu dihantui rasa takut. Apa dia benar-benar kerja? Atau diam-diam bertemu dengan wanita lain? Luka lama membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan bayangan buruk yang ditinggalkan masa lalu. Suatu malam, Bayu pulang hampir jam 11. Alia sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Mas dari mana? Tanyanya dingin. Matanya menatap tajam penuh curiga. Bayu menghela napas, lalu duduk di samping Alia. Aku lembur. Lee, ada revisi mendadak dari klien. Aku telpon kamu, tapi mungkin sinyalmu jelek. Jadi nggak nyampe. Alia menggigit bibir. Ada keinginan untuk percaya, tapi trauma membuatnya sulit. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, tangannya gemetar. Aku takut, Mas. Aku takut kalau semua ini cuma sementara. Aku takut kamu juga akan ninggalin aku. Bayu bangkit, lalu menggenggam tangannya. Lihat aku, Lee. Alia menoleh, air mata sudah mengalir. Aku janji nggak akan ninggalin kamu. Aku tahu kamu butuh waktu buat sembuh. Aku akan sabar nunggu. Aku nggak akan capek meyakinkan kamu kalau aku serius sama kamu, kata Bayu penuh keteguhan. Seketika dada Alia sesak. Ia ingin mempercayai janji itu, tapi luka lamanya masih terlalu dalam. Beberapa minggu kemudian, Bayu mengajak Alia ke sebuah taman kota. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan. Banyak keluarga kecil bermain di sana. Anak-anak berlari dengan tawa riang. Alia duduk di bangku taman sambil memperhatikan mereka. Matanya sayu. Kenapa sedih? Tanya Bayu yang duduk di sampingnya. Alia menunduk. Aku iri sama mereka. Mereka punya keluarga yang lengkap. Nggak ada luka. Sementara aku bahkan takut punya anak. Takut dia nanti merasakan apa yang pernah aku rasakan. Bayu terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Alia erat. Kita bisa jadi orang tua yang baik nanti. Luka kamu memang besar, tapi justru itu bisa bikin kamu lebih ngerti bagaimana caranya melindungi anak kita. Luka itu nggak akan jadi kutukan, Lee. Bisa jadi jalan supaya kita belajar lebih kuat. Air mata Alia menetes lagi. Bayu selalu punya kata-kata yang menenangkan, tapi hati kecilnya tetap dihantui bayangan buruk. Aku cuma nggak mau nyakitin kamu, Mas. Aku nggak mau jadi beban. Dengar aku baik-baik, Lee. Suara Bayu meninggi sedikit, penuh ketegasan. Kamu bukan beban. Kamu bagian dari hidup aku. Kalau aku cuma pengen yang gampang, aku nggak akan pilih kamu. Tapi aku pilih kamu, justru karena aku tahu kamu butuh seseorang yang nggak akan ninggalinmu. Alia menatap Bayu lama. Untuk pertama kalinya, ada sedikit cahaya kecil yang menyelinap masuk ke hatinya. Malam itu, Alia menulis di buku hariannya. Tulisan tangannya bergetar, tapi kalimat yang ia goreskan penuh kejujuran. Hari ini aku hampir percaya bahwa aku bisa bahagia. Bayu terus meyakinkan aku, meski aku sering menyakitinya dengan rasa curigaku. Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga takut kalau aku terlalu percaya, semua akan runtuh lagi. Aku ingin sembuh. Semoga aku bisa. Bayu yang masuk ke kamar kemudian melihat Alia buru-buru menutup bukunya. Ia tersenyum lembut. Nulis apa? Cuma, isi hati aja, jawab Alia pelan. Bayu mengusap rambutnya. Aku seneng kalau kamu mau jujur sama diri sendiri. Jangan pendam semua sendirian,
Ya, aku ada buat kamu. Hari-hari berlalu. Luka Alia memang belum sembuh, tapi sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan arti dicintai tanpa syarat. Bayu tidak pernah lelah mengingatkannya bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Namun perjalanan masih panjang. Ada kalanya Alia kembali terpuruk, ada kalanya ia bisa tersenyum tulus. Yang pasti, Bayu selalu ada di sisinya, menjadi jangkar di tengah badai yang tak henti-henti. Cinta mereka bukan cinta yang indah tanpa luka. Cinta mereka adalah cinta yang penuh perjuangan, cinta yang setiap hari diuji oleh kepercayaan yang rapuh, dan disembuhkan oleh kesabaran yang tak pernah habis. Dan Alia, untuk pertama kalinya, mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang pantas dicintai. Senja merayap perlahan, mewarnai langit dengan semburat jingga yang menawan. Angin sore berhembus lembut, seakan ingin meredakan setiap resah di hati manusia. Namun, di rumah besar keluarga itu, suasana justru semakin pekat oleh ketegangan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara hangat yang dahulu memenuhi ruang tamu. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin, bisikan-bisikan tajam, dan hati yang penuh dendam. Aisyah duduk di ruang tamu dengan wajah yang pucat. Tubuhnya lemah karena kandungannya yang masih muda. Namun beban batin jauh lebih berat daripada rasa mual dan pusing yang ia rasakan. Matanya sayu, seolah habis menumpahkan lautan air mata. Sesekali tangannya menyentuh perutnya, seakan ingin meyakinkan diri bahwa janin di rahimnya masih baik-baik saja. Di sisi lain, Reza mondar-mandir dengan wajah kusut. Ia tampak bimbang, hatinya terombang-ambing di antara dua kutub, cinta kepada istrinya dan loyalitas kepada keluarganya. Namun semakin hari, ia mulai menyadari bahwa keberpihakannya pada keluarga justru membuat luka yang dalam pada hati perempuan yang ia cintai. Zah, suara Aisyah lirih, hampir tak terdengar. Aku lelah. Aku sudah berusaha sabar. Tapi rasanya, semua ini semakin berat. Aku takut tidak bisa bertahan. Reza berhenti melangkah. Ia menoleh, menatap istrinya dengan sorot mata yang tak bisa disembunyikan. Ada rasa bersalah, ada sesal, ada luka. Perlahan ia mendekat, lalu duduk di samping Aisyah. Maafkan aku, Syah, ucapnya pelan. Aku tahu aku sudah salah. Aku seharusnya membelamu sejak awal. Tapi aku pengecut. Aku takut melawan ibu dan kakak-kakakku. Air mata Aisyah menetes, namun ia berusaha tersenyum. Aku tidak butuh banyak, Zah. Aku hanya butuh kamu ada di pihakku. Karena aku tidak punya siapa-siapa di sini selain kamu. Kata-kata itu menusuk dada Reza. Selama ini, ia begitu sibuk menjaga perasaan ibunya dan saudara-saudaranya, hingga lupa bahwa perempuan yang rela meninggalkan keluarganya demi dirinya kini berdiri sendirian menghadapi badai. Hari-hari yang penuh ketegangan itu berlanjut. Ibu Reza, Bu Lestari, tetap keras kepala. Ia tidak percaya Aisyah benar-benar hamil. Baginya, kabar kehamilan itu hanyalah siasat agar Aisyah tetap mendapatkan tempat di rumah itu. Kalau benar hamil, buktikan. Begitu kata Bu Lestari dengan nada sinis. Jangan cuma alasan. Kamu pikir gampang jadi menantu di keluarga ini? Kakak ipar Aisyah pun ikut menambah bara. Mereka sering melemparkan sindiran, menuduh Aisyah malas, bahkan menganggapnya hanya sebagai pembantu yang kebetulan dinikahi adik mereka. Namun waktu terus berjalan, dan perut Aisyah mulai membesar. Lambat laun, tanda-tanda kehamilan itu semakin jelas, dan tidak ada lagi yang bisa membantah. Rasa malu pun mulai menggerogoti hati Bu Lestari, meski egonya membuatnya sulit mengakui kesalahan. Karma perlahan menampakkan wajahnya. Suatu sore, ketika Aisyah sedang duduk di teras rumah, seorang tetangga mendekat. Perempuan parubaya itu tersenyum hangat. Aisyah, aku dengar kamu hamil ya? Masya Allah. Selamat, Nak. Semoga sehat ibu dan bayinya. Ucapan sederhana itu membuat Aisyah hampir menangis. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata manis dan doa yang tulus. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan terima kasih. Namun tanpa disadari, Bu Lestari mendengar percakapan itu dari dalam rumah. Wajahnya memerah menahan malu. Selama ini ia sudah menyebarkan kabar kemana-mana bahwa Aisyah mandul, bahwa menantunya tidak becus memberikan keturunan. Kini, tetangga-tetangga justru membicarakan kehamilan Aisyah dengan penuh rasa syukur. Malamnya, Bu Lestari tidak bisa tidur.
Kata-kata yang dulu pernah ia lontarkan terngiang-ngiang di telinganya sendiri. Ia merasa harga dirinya runtuh. Bukan hanya karena Aisyah terbukti hamil, tapi juga karena mulutnya sendiri yang membuat nama keluarganya tercoreng di mata orang lain. Sementara itu, Reza mulai berubah. Ia semakin protektif terhadap Aisyah. Setiap kali ibunya mencoba melontarkan sindiran, ia dengan tegas menjawab, "Cukup, Bu. Jangan sakiti Aisyah lagi. Dia istri saya, calon ibu dari anak saya. Kalau ibu terus seperti ini, saya tidak akan tinggal diam." Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Selama ini, Reza dikenal sebagai anak penurut yang tidak pernah membantah ibunya. Kini, demi Aisyah, ia berani menentang. Bu Lestari terdiam. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, tapi juga ada rasa takut kehilangan anak laki-laki yang paling ia banggakan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kekuasaan yang selama ini ia genggam mulai goyah. Hari berganti hari. Kehamilan Aisyah memasuki bulan keempat. Tubuhnya semakin sering terasa lelah. Namun senyum tak lagi hilang dari wajahnya. Ia merasa bahagia karena Reza kini benar-benar berada di sisinya. Namun di balik kebahagiaan itu, sebuah ujian besar kembali datang. Suatu malam, salah satu kakak Reza datang sambil membawa kabar buruk. Usaha keluarga yang selama ini dikelola bersama mengalami kebangkrutan besar. Hutang menumpuk, dan banyak orang datang menagih. "Zah, kamu harus ikut tanggung jawab. Kamu bagian dari keluarga ini," desak kakaknya. Reza terdiam. Ia tahu jika ia ikut terseret, maka kehidupannya bersama Aisyah akan ikut hancur. "Maaf, Mas," jawab Reza tegas. "Aku punya keluarga sendiri yang harus aku lindungi. Aku akan bantu sebisaku, tapi jangan harap aku mengorbankan istri dan anakku." Perkataan itu membuat kakaknya marah. Namun kali ini, Reza tidak gentar. Ia sudah terlalu sering mengalah. Kini saatnya ia berdiri tegak, demi orang yang paling berharga dalam hidupnya. Disitulah, roda kehidupan benar-benar berputar. Mereka yang dulu menghina Aisyah, kini justru jatuh terpuruk. Mereka yang dulu menganggap Reza tidak berguna karena terlalu memihak istrinya, kini justru membutuhkan bantuan Reza. Sementara itu, Aisyah perlahan menemukan kekuatannya kembali. Meski masih sering menangis diam-diam, ia mulai belajar bahwa setiap penderitaan akan diganti dengan kebahagiaan jika dijalani dengan sabar. Puncak dari semua itu terjadi ketika Aisyah melahirkan. Hari itu penuh panik, tangis, teriakan, doa semuanya bercampur jadi satu. Aisyah berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan buah hati yang selama ini ia nantikan. Reza menggenggam erat tangannya, air mata mengalir tanpa henti. "Bertahanlah, Syah. Aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi akhirnya terdengar memenuhi ruangan. Bayi mungil itu lahir dengan selamat, sehat, dan kuat. Semua orang terdiam. Hanya suara tangisan bayi yang terdengar, seakan menjadi penanda bahwa kisah baru telah dimulai. Bu Lestari menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Ada penyesalan yang dalam, ada rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Perlahan ia mendekat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafkan Ibu, Aisyah. Maafkan semua kebodohan Ibu." Aisyah yang masih terbaring lemah menoleh, lalu mengangguk pelan. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Karena saya percaya, Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran." Tangis pun pecah malam itu. Bukan hanya tangis bayi yang baru lahir, tapi juga tangis penyesalan, tangis kebahagiaan, dan tangis lega setelah sekian lama menahan luka. Karma benar-benar telah datang. Namun bersama karma, lahir pula sebuah harapan baru, sebuah cahaya yang akan menerangi langkah mereka ke depan. Pagi itu, Alia membuka ponselnya dengan senyum tipis. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana untuk Bayu yang sebentar lagi akan berangkat bekerja. Kehidupan mereka memang jauh lebih stabil sekarang. Meski tidak semewah orang lain, tapi cukup membuat Alia merasa damai. Bayu sudah mulai dipercaya di kantornya, dan ia sendiri masih sibuk membantu usaha kecil-kecilan online yang ia jalankan. Namun kedamaian itu runtuh ketika notifikasi dari media sosial terus berbunyi. Alia mengernyit, jantungnya berdegup ketika melihat nama mereka berdua trending. Tangan Alia gemetar saat membaca sebuah unggahan yang menyebut dirinya viral.
Alia menikah dengan driver ojol hanya demi harta. Fakta mengejutkan terungkap dari masa lalu. Alia langsung menekan tautan itu. Matanya membesar ketika melihat potongan video lama, disertai narasi yang dibuat-buat seolah-olah pernikahannya dengan Bayu hanyalah sebuah langkah licik untuk memanfaatkan. Lebih parahnya lagi, ada foto-foto lama yang diambil tanpa sepengetahuannya. Bahkan beberapa sudah diedit agar tampak seolah ia sedang membicarakan materi dengan teman-temannya. Ya Allah! Alia menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Di saat itu, Bayu keluar dari kamar dengan kemeja sudah rapi. Ia tersenyum hangat melihat Alia, tapi senyum itu segera memudar ketika melihat wajah istrinya penuh kegelisahan. Ada apa, sayang? Tanya Bayu sambil mendekat. Alia buru-buru menyembunyikan ponselnya. Tapi Bayu cepat meraih tangan istrinya, mengambil ponsel itu, dan membaca sendiri berita viral tersebut. Wajah Bayu menegang. Ada kemarahan, tapi juga kesedihan di sorot matanya. Ini, fitnah, gumam Bayu lirih. Alia menunduk, suaranya bergetar. Aku jadi penyebabnya, Mas. Karena masa laluku, aku yang dulu dianggap matre. Semua itu dipakai orang buat jatuhin kamu. Bayu memeluk bahunya, menariknya ke dalam dekapan. Jangan pernah nyalahin diri kamu, Alia. Ini bukan salah kamu. Ini ulah orang yang iri, yang gak pengen kita bahagia. Meski kata-kata Bayu menenangkan, Alia tetap dihantui rasa bersalah. Ia tahu betul dunia maya bisa sangat kejam. Satu fitnah kecil saja bisa membesar. Apalagi jika ada pihak yang memang sengaja ingin menjatuhkan reputasi Bayu. Siang harinya, Bayu mendapat telepon dari seorang rekan lama. Bayu menjawab dengan nada tegas. Bayu, kamu lihat berita viral itu? Aku kenal orang yang nyebarin. Dia mantan partner MU dulu, si Rendra. Suara dari seberang terdengar hati-hati. Nama itu membuat Bayu terdiam sejenak. Rendra, mantan rekan bisnis yang dulu pernah mengajaknya membangun usaha bersama, tapi bubar karena sifat serakah Rendra sendiri. Sejak itu, hubungan mereka memang retak. Rupanya dendam itu belum padam. Bayu mengepalkan tangan. Jadi benar dia yang ada di balik ini. Ya, dia bilang mau buktikan kalau kamu dan istrimu nggak layak dipercaya. Hati-hati, Bayu. Dia bisa lebih jauh lagi. Bayu menutup telepon dengan dada sesak. Ia tahu Alia rapuh dengan omongan orang. Dan kini, Rendra memilih jalur paling kejam, menyerang lewat fitnah di media sosial. Sore itu, Alia duduk termenung di ruang tamu. Ia membaca ratusan komentar pedas netizen. Pantas aja, cewek kayak gitu nikah sama ojol. Ternyata ada maunya. Demi harta kok segitunya. Kasihan suaminya dibodohin. Orang matre nggak akan pernah berubah. Alia menggigit bibirnya. Air matanya jatuh. Ia teringat betapa susahnya dulu meyakinkan dirinya untuk menerima Bayu dengan segala keterbatasan. Betapa banyak perjuangan yang mereka lalui bersama. Dan sekarang, semua itu dianggap hanya sandiwara. Bayu datang, duduk di sebelahnya, dan mengusap air matanya. Sayang, dengar aku baik-baik. Kita nggak perlu buktiin apa-apa ke orang yang nggak kenal kita. Hidup kita bukan milik mereka. Alia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Tapi, Mas, kalau nama kamu rusak gara-gara aku? Kalau pekerjaan kamu kena dampaknya? Bayu menggenggam erat tangannya. Kita kuat bukan karena kita sempurna. Tapi karena kita nggak pernah nyerah. Fitnah ini cuma ujian. Dan aku janji, kita hadapi bareng-bareng. Kata-kata itu menusuk ke hati Alia, seperti cahaya di tengah kegelapan. Meski sulit, ia mencoba menarik napas panjang. Ia tahu, Bayu benar. Namun, badai fitnah itu belum selesai. Malam harinya, Rendra membuat unggahan baru. Ia menulis panjang lebar tentang pengalaman pahit saat bekerja dengan Bayu, menuduhnya tidak jujur dalam bisnis. Bahkan ia menambahkan bumbu seolah-olah Alia adalah dalang yang mendorong Bayu untuk mengambil keuntungan sendiri. Unggahan itu semakin viral. Beberapa klien kantor Bayu mulai ragu. Ada yang bahkan menunda kerjasama karena takut dengan reputasi buruk itu. Bayu memang terlihat tenang di depan Alia, tapi di balik itu ia menahan beban berat. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan semua yang ia bangun dengan susah payah.
Di saat seperti itu, Alia berusaha menguatkan diri. Ia mulai ikut bergerak. Ia menghubungi beberapa teman lamanya yang masih setia padanya, meminta mereka membantu menjelaskan kebenaran. Ia juga menulis sebuah postingan panjang di media sosial pribadinya. Aku bukan istri sempurna. Aku punya masa lalu. Aku pernah salah, pernah dianggap matre. Tapi pernikahanku dengan Bayu bukan tentang harta. Kami menikah karena cinta, karena ingin membangun masa depan bersama. Apapun yang kalian baca di luar sana, itu fitnah. Dan aku akan berdiri di samping suamiku, apapun yang terjadi. Postingan itu mendapat respon beragam. Ada yang tetap mencibir, tapi ada pula yang mulai membela. Perlahan, suara yang mendukung mereka muncul, menandingi arus fitnah. Suatu malam, Bayu dan Alia duduk di teras rumah. Angin malam berembus pelan, membawa ketenangan setelah hari-hari penuh guncangan. Aku takut, Mas, bisik Alia. Takut kalau nanti kamu lelah menghadapi semua ini. Bayu tersenyum samar, menggenggam tangannya erat. Aku nggak akan pernah lelah selama kamu di sampingku. Fitnah bisa datang dari mana aja, tapi aku percaya, kebenaran akhirnya akan menang. Alia menatap mata Bayu, dan di sana ia melihat keyakinan yang tulus. Perlahan, ia merasa tenang. Meski badai itu belum berakhir, ia tahu mereka akan melewatinya bersama. Hari-hari berikutnya memang tidak mudah. Bayu harus berulang kali menjelaskan pada atasannya, membuktikan dengan data dan dokumen bahwa tuduhan Rendra tidak benar. Alia pun menghadapi hujatan yang tak kunjung berhenti. Tapi di balik itu, mereka menemukan satu hal berharga. Semakin kuatnya cinta dan keteguhan hati mereka. Mereka belajar bahwa rumah tangga bukan hanya tentang bahagia di kala senang, tapi juga saling menggenggam di saat dunia berusaha meruntuhkan. Dan di tengah kelelahan, Bayu selalu mengulang kalimat yang kini menjadi pegangan Alia. Kita kuat bukan karena sempurna, tapi karena kita nggak menyerah. Alia duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela mobil yang melaju melewati jalanan kampung yang sudah lama tak ia datangi. Seperti lembaran buku lama yang kembali terbuka, satu persatu kenangan pahit menyeruak ke permukaan. Rumah-rumah sederhana, suara anak-anak berlarian, hingga aroma sawah yang basah oleh hujan semalam semuanya masih sama. Namun, Alia tahu, dirinya yang kembali kali ini sudah berbeda. Ia bukan lagi Alia yang rapuh, yang dulu dihinakan, ditertawakan, bahkan ditinggalkan dengan luka yang begitu dalam. Di sampingnya, Bayu menggenggam tangannya erat. Kehangatan itu membuat Alia sedikit tenang. Bayu tidak pernah lepas menatap wajahnya, seakan ingin memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. Kamu siap? Suara Bayu lembut, tapi cukup untuk memecah lamunan Alia. Alia mengangguk pelan. Aku harus siap. Bagaimanapun, ini rumah masa laluku. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan dinding yang sudah mulai pudar dimakan waktu. Rumah tempat ibunya tinggal sendirian sejak ayahnya meninggal. Begitu turun, Alia merasakan denyutan aneh di dadanya. Ada haru, ada rindu, tapi juga ada ketakutan. Begitu pintu diketuk, suara batuk yang khas terdengar dari dalam. Dan ketika pintu terbuka, wajah keriput ibunya muncul. Matanya yang sayu seketika berbinar melihat putrinya berdiri di sana. Alia, suara itu lirih, penuh getaran. Tanpa mampu menahan air matanya, Alia langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangisan pecah, mencairkan segala jarak yang sempat tercipta. Ibu, Alia terisak. Maaf aku baru bisa pulang. Ibunya mengusap punggung Alia dengan tangan yang kurus namun penuh kasih. Tidak apa, nak, yang penting kamu kembali. Bayu berdiri sedikit di belakang, menunduk hormat kepada mertuanya. Assalamualaikum, Bu. Saya Bayu, suami Alia. Mata tua itu beralih padanya, seketika berkaca-kaca. Terima kasih sudah menjaga anak saya. Ucapnya lirih, membuat Bayu tertegun. Namun, kehangatan itu tak bertahan lama. Dari arah jalan terdengar suara-suara orang bergumam. Beberapa tetangga mulai berdatangan, penasaran melihat Alia kembali. Di antara kerumunan itu, muncul wajah yang membuat Alia terdiam sesaat, Nisa dan Randy. Nisa masih dengan tatapan merendahkannya, seolah tak percaya Alia kembali dengan penampilan anggun, wajah yang tegar, dan seorang suami yang jelas-jelas berwibawa di sampingnya. Sementara Randy,
lelaki yang dulu menghancurkan hidup Alia, menatapnya dengan mata penuh kerinduan sekaligus penyesalan. Alia, Randy maju satu langkah. Suaranya bergetar, seperti menahan sesuatu. Kamu kembali. Alia menegakkan kepalanya. Wajahnya tenang, berbeda jauh dari dulu ketika air matanya mudah jatuh setiap kali Randy bicara. Kali ini, ia menatap mantan suaminya itu tanpa gentar. Ya, aku kembali. Tapi bukan untukmu, Randy. Ucapan itu membuat bisik-bisik tetangga semakin ramai. Nisa menggenggam tangan Randy, cemburu yang jelas terpancar di wajahnya. Namun Randy justru menyingkirkan tangannya kasar, seolah Nisa tak lagi berarti apa-apa. Alia, aku minta maaf. Randy melangkah lebih dekat. Nadanya seperti orang yang memohon. Aku salah. Aku bodoh melepasmu. Aku masih mencintaimu. Bayu yang berdiri di sisi Alia menahan diri. Ada api kecil di matanya. Tapi genggaman tangan Alia membuatnya tetap tenang. Alia sendiri hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti, bukan lagi senyum getir seorang wanita yang kalah. Randy, Alia menatapnya tajam, suaranya mantap. Terima kasih sudah menghancurkan aku dulu. Karena dari reruntuhan itu, aku menemukan cinta yang sejati. Suasana hening. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, memecah keangkuhan Randy di depan orang banyak. Nisa ternganga, wajahnya merah padam. Bayu menoleh pada Alia, bangga dengan keberanian istrinya. Ia lalu merangkul bahu Alia dengan penuh perlindungan, seolah ingin berkata pada dunia bahwa wanita ini adalah miliknya, dan ia akan selalu menjaganya. Tetangga yang hadir berbisik-bisik. Ada yang diam-diam tersenyum, merasa puas melihat karma berjalan begitu nyata. Sebagian lain hanya tertegun, tak menyangka Alia yang dulu mereka hina kini berdiri begitu gagah. Randy mencoba sekali lagi. Suaranya pecah. Tolong, Alia, beri aku kesempatan. Aku menyesal. Aku bisa memperbaiki semuanya. Namun Alia menatapnya dengan mata yang dingin. Kesempatan itu sudah kau buang dengan tanganmu sendiri, Randy. Aku sudah mati untukmu sejak hari kau biarkan aku jatuh sendirian. Jangan pernah mencoba menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Randy terdiam. Nisa menatapnya dengan jijik, lalu menyeringai sinis pada Alia. Dasar perempuan sok suci. Jangan kira hanya karena kamu punya suami baru lalu orang akan menghormatimu. Kamu tetap saja Alia yang dulu. Alia menoleh dengan tenang. Ya, aku memang Alia yang dulu. Bedanya, sekarang aku belajar berdiri. Dan aku tidak lagi butuh pengakuan darimu atau siapapun. Karena harga diriku tidak ditentukan oleh mulutmu. Kalimat itu kembali membuat kerumunan terdiam. Ibunya yang berdiri di belakangnya menitikkan air mata, bukan lagi karena sedih, melainkan karena bangga melihat putrinya begitu kuat. Bayu akhirnya bersuara, nadanya tenang tapi tegas. Saya harap ini terakhir kalinya kalian mencoba mengusik istri saya. Kalau dulu dia sendirian, sekarang dia punya saya. Dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Ucapannya membuat Randy menunduk, kalah dalam diam. Nisa melotot, tapi tak bisa berkata apa-apa. Alia menarik napas panjang, lalu menggandeng tangan Bayu masuk ke dalam rumah ibunya. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan atau bisikan orang-orang di luar. Yang penting, ia sudah berdiri dengan kepalanya tegak. Ia sudah membuktikan, pada dirinya sendiri dan pada dunia, bahwa luka masa lalu bukan akhir dari segalanya. Di ruang tamu rumah kecil itu, Alia duduk bersama ibunya dan Bayu. Hangat, sederhana, tapi penuh cinta. Ibunya menggenggam tangan Alia erat. Matanya basah. Kamu sudah jadi perempuan yang kuat. Nah, ucapnya lirih. Ibu bangga padamu. Alia tersenyum, meski air matanya kembali mengalir. Aku bisa kuat karena doa ibu, dan karena Bayu ada untukku. Bayu menatapnya penuh kasih. Dan aku akan selalu ada, Alia, apapun yang terjadi. Alia menundukkan kepala, memeluk tangan suaminya erat-erat. Di luar, dunia boleh tetap berisik dengan hinaan atau penyesalan. Tapi di dalam rumah ini, ia tahu, ia sudah menemukan rumah yang sesungguhnya di hati seorang pria yang mencintainya tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Alia merasa benar-benar pulang.
Udara pagi itu masih lembut, menyisakan embun di jendela rumah kecil mereka. Alia duduk di kursi kayu, tangannya memegang cangkir teh hangat sambil menatap halaman yang kini sudah lebih hijau dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hidupnya memang tidak pernah kembali sederhana sejak ia memutuskan melawan luka dan bangkit. Namun, ada satu hal yang ia yakini kini, cinta tidak selalu harus sempurna, tapi cinta sejati selalu layak diperjuangkan. Bayu muncul dari balik pintu dengan kemeja sederhana, rambutnya sedikit berantakan, membawa map tebal berisi berkas-berkas. Senyum kecilnya menyapa Alia. Besok kita resmi buka. Ya, yayasan ini, ucap Bayu sambil duduk di sampingnya. Alia menoleh. Matanya berbinar. Aku masih nggak percaya kita bisa sampai di titik ini. Bayu, dari dulu, aku cuma punya mimpi, tapi rasanya selalu jauh, hampir mustahil. Bayu mengusap lembut punggung tangannya. Kalau bukan karena cerita kita, mungkin aku juga nggak akan punya keberanian sebesar ini. Luka kamu, luka aku ternyata bisa jadi alasan untuk menolong orang lain. Mereka saling terdiam, sama-sama membiarkan ingatan tentang masa lalu yang begitu kelam singgah sejenak. Alia pernah hancur oleh pengkhianatan, pernah merasa tidak berharga, pernah dipandang rendah oleh orang yang seharusnya melindungi. Bayu juga pernah menanggung luka batin yang sama, ditinggalkan, dicurangi, dan dijatuhkan harga dirinya. Tapi justru dari kepingan hati yang retak itulah, mereka menemukan jalan baru. Gedung sederhana itu penuh dengan kursi-kursi plastik yang ditata rapi. Di bagian depan, sebuah papan besar bertuliskan, Yayasan Cahaya Perempuan. Nama itu dipilih Alia, terinspirasi dari perjalanannya mencari cahaya di tengah gelapnya pengkhianatan. Para tamu mulai berdatangan. Ada ibu-ibu dengan wajah penuh luka yang mencoba tersenyum. Ada gadis-gadis muda yang datang diam-diam agar tidak ketahuan keluarganya. Bahkan ada beberapa ayah dan kakak lelaki yang ikut hadir karena ingin tahu lebih banyak bagaimana mendukung perempuan yang mereka sayangi. Alia mengenakan gamis biru muda, sederhana tapi anggun. Jilbabnya senada, dipadu dengan senyum lembut yang membuat semua orang merasa hangat. Bayu berdiri di sampingnya, tegar sekaligus bangga. Saat acara dimulai, Alia berdiri di podium kecil. Suaranya sempat bergetar, tapi tatapan mata semua orang yang hadir memberinya kekuatan. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai seseorang yang sempurna, ucap Alia. Aku berdiri sebagai seseorang yang pernah hancur, pernah direndahkan, pernah kehilangan rasa percaya diri. Tapi aku juga berdiri sebagai bukti bahwa luka tidak harus mengubur kita. Luka bisa jadi alasan untuk bangkit, untuk hidup lebih baik. Beberapa orang langsung menyeka air mata. Mereka tahu, kata-kata Alia bukan sekadar motivasi murahan. Itu lahir dari pengalaman nyata, dari luka yang mereka sendiri mungkin rasakan. Bayu lalu mengambil giliran. Dengan suara tenang tapi penuh keyakinan, ia berkata, kami mendirikan yayasan ini agar tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian menghadapi pengkhianatan, kekerasan, atau penghinaan batin. Kami ingin mereka tahu, ada tempat yang menerima mereka, ada orang-orang yang akan mendengarkan tanpa menghakimi, ada keluarga baru yang akan selalu mendukung. Tepuk tangan menggema. Bukan tepuk tangan meriah layaknya konser, tapi tepuk tangan penuh haru. Seakan setiap orang berkata, akhirnya ada tempat seperti ini. Beberapa bulan pertama berjalan penuh tantangan. Setiap hari, ada saja perempuan yang datang, masing-masing dengan cerita yang mengiris hati. Ada yang ditinggalkan suami setelah bertahun-tahun berkorban, ada yang diperlakukan seperti pembantu oleh mertua, ada yang dihina karena tidak bisa memberikan anak, ada pula yang diselingkuhi tanpa pernah dianggap berharga. Alia sering menangis diam-diam setelah mendengarkan cerita mereka. Kadang, luka lama yang sudah ia rawat dengan susah payah kembali terbuka. Namun Bayu selalu ada, memeluknya, menenangkan. Jangan merasa lemah, Alia. Justru karena kamu merasakan sakit itu, kamu bisa benar-benar memahami mereka, bisik Bayu suatu malam. Alia mengangguk. Ia tahu, setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang manusiawi. Pelan-pelan, yayasan mereka mulai dikenal. Beberapa relawan bergabung, ada psikolog yang bersedia membantu tanpa bayaran, ada juga pengusaha kecil yang mau memberikan modal bagi perempuan yang ingin mandiri setelah keluar dari lingkaran toksik. Alia dan Bayu bekerja siang malam. Terkadang mereka lelah, kadang nyaris menyerah. Tapi setiap kali melihat wajah para perempuan itu yang perlahan kembali tersenyum,
mereka merasa semua perjuangan terbayar. Setahun kemudian, Yayasan Cahaya Perempuan mengadakan acara amal besar pertama mereka. Aula sederhana dihiasi dengan lampu-lampu kecil, meja bundar ditata dengan taplak putih, dan di panggung terpajang spanduk besar bertuliskan, Malam Harapan, Malam Cahaya. Orang-orang dari berbagai kalangan hadir. Ada tokoh masyarakat, aktivis, bahkan beberapa artis yang tergerak hatinya setelah mendengar kisah Alia dan Bayu. Alia berdiri di panggung, tangannya sedikit gemetar. Ia melihat ke arah Bayu yang berdiri di antara tamu, tersenyum memberinya kekuatan. Kita semua ada di sini bukan untuk meratapi masa lalu, kata Alia, suaranya tegas. Kita ada di sini untuk membangun masa depan. Masa depan di mana perempuan bisa berdiri dengan kepalanya tegak. Masa depan di mana luka tidak lagi menjadi akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Hadirin kembali bertepuk tangan, kali ini lebih meriah. Bayu lalu naik ke panggung. Ia menggenggam mikrofon, menatap semua orang dengan mata berbinar. Kami ingin berbagi satu kabar bahagia malam ini. Setelah perjalanan panjang, setelah semua perjuangan dan air mata, akhirnya Tuhan memberi hadiah indah kepada kami. Alia menunduk sebentar, pipinya memerah. Tangannya refleks menyentuh perutnya yang masih rata, tapi sudah menyimpan kehidupan kecil di dalamnya. Ya, lanjut Bayu, suaranya serak karena menahan haru. Alia hamil. Kami akan segera menjadi orang tua. Suasana ruangan langsung riuh oleh tepuk tangan, sorakan bahagia, dan bahkan tangis haru. Beberapa perempuan yang dulu datang ke yayasan dengan wajah penuh luka kini tersenyum lebar. Seolah kabar itu juga kabar kemenangan bagi mereka semua. Alia meneteskan air mata bahagia. Ia menatap Bayu, lalu berbisik lirih. Terima kasih, Bayu, karena kamu selalu ada, karena kamu selalu percaya kalau kita layak berjuang. Bayu menggenggam tangannya erat, menjawab dengan senyum penuh cinta. Malam itu, mereka berdiri bersama di panggung, di hadapan semua orang yang pernah merasakan pahitnya luka batin. Malam itu, mereka bukan hanya sepasang suami istri. Mereka adalah simbol bahwa cinta yang lahir dari luka bisa tumbuh menjadi kekuatan yang menyelamatkan banyak orang. Akhirnya, cerita mereka memang bukan akhir yang sempurna. Hidup tetap penuh perjuangan. Akan ada hari-hari sulit di depan. Tapi Alia dan Bayu tahu satu hal. Cinta mereka layak diperjuangkan, dan dari cinta itulah, lahir cahaya yang akan terus menyinari banyak hati yang pernah gelap.